Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sungguh bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Yang bersuka cita boleh kasih senyumnya dulu. Wah, luar biasa. Baik, saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi generasi Yeremia. Sama-sama yuk katakan menjadi generasi Yeremia. Oke, mantap. Baik, dunia di mana kita hidup sekarang ini begitu cepat berkembang. Seiring dengan itu, kehidupan manusia cenderung untuk semakin menjauh dengan harapan Allah dan manusia semakin hidup menyerupai dunia. Nah, kira-kira gimana sih kita anak muda ini yang akhirnya menyerupai dunia seperti itu ya? Mungkin kita bisa lihat dan baca dan mendengar berita dan media dari elektronika. Semua kita dengarkan berita yang tidak enak teman-teman. Ada anak muda yang mengadakan tawuran, demonstrasi, atau kegiatan hal-hal yang buruk yang kita sering dengar seperti itu. Di akhir-akhir ini gitu yang dilakukan anak muda. Nah, bahkan di era globalisasi ini anak-anak muda itu cenderung untuk mengikuti tren yang sedang berkembang. Anak-anak muda berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti tren, akhirnya tidak dianggap gaul gitu ya. Akhirnya untuk berteman pun sulit gitu. Akhirnya mereka itu berusaha supaya diterima dalam lingkungan pergaulan yang tadi itu dengan cara mengikuti trennya gitu. Nah, ketika dia tidak mengikuti tren tersebut yang sedang berkembang ini, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman dan kurang pergaulan. Kira-kira ada nggak di antara kita yang begitu? Yang dianggap, kamu kurang gaul nih, kurang keren nih, ada nggak gitu? Kalau ada angkat tangan mungkin. Oke, seperti itulah mungkin keadaan yang sering kita alami ya. Namun kira-kira apa lagi ya yang dianggap tren bagi anak muda? Yang orang-orang pada bilang sekarang tuh lagi gini loh trennya gitu ya. Yang pertama mungkin dari sudut perempuan ya. Sudut perempuan cara berpakaian sedang tren gitu ya. Atau cara berbicara, sorry to say misalnya anjay gitu ya. Anjir atau apa gitu yang bahasa-bahasa yang mungkin lagi tren-tren saat ini gitu. Atau cara berdandan, bergaya, dan gaya hidup, terus tempat nongkrong, tempat hiburan, terus tempat berbelanja. Dan bahkan saat ini mungkin kita lebih cenderung untuk kayak mikir barang-barang mewah. Kayaknya kok nggak pakai barang mewah, nggak ikut tren gitu ya. Terus lagi suka-suka dengan tren-tren musik yang ada gitu kan. Musik-musik digital yang ada, dan film, teknologi gadget, dan internet. Itu tren-tren yang mungkin yang sering terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, bahkan ya cenderung bisa dengan kebiasaan buruk seperti apa? Merokok atau mungkin dugem. Saya percaya di sini nggak ada, yang ada tuh di sana. Oleh karena itu, dengan kebiasaan buruk ini, dengan tren yang ada ini, bagaimana kita sebagai generasi muda yang dikatakan generasi Yeremia punya posisi yang benar? Sekali katakan posisi yang benar. Oke, anak-anak muda yang tidak mau mengikuti tren tadi itu, saya ulangi lagi ya, itu seringkali mendapat tekanan dari teman-temannya. Kalau dia di posisi yang benar tadi saya katakan, seringkali kayak dianggap berbeda gitu, dianggap dia tuh tidak sewarna gitu dengan teman-temannya. Oleh karena itu, ini memang bukan suatu hal yang mudah sebagai anak muda atau sebagai generasi Yeremia yang dimana kita hidup di era global, di era milenial yang tren-tren sedang berkembang. Saya tahu ini bukan hal yang sangat mudah gitu, tapi saya percaya bahwa kita mampu menjadi terang dunia dan menjadi generasi Yeremia di masa-masa tren yang berkembang ini, yang membuat kita untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai anak muda, kita kan sering dididik di gereja, di pertemuan cool atau pertemuan komsel. Kita sering dididik untuk bagaimana supaya kita hidup di posisi yang benar dalam tren-tren yang ini. Oleh karena itu, ketika kita dididik, diberitahu, kita harus tahu tren-tren apa yang positif, tren-tren apa yang baik, dan yang tidak baik gitu loh. Oleh karena itu saya bisa katakan generasi Yeremia itu harus tahu tren apa yang benar, tren apa yang bisa diikuti teman-teman. Supaya apa? Kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Boleh sama-sama ikuti saya katakan, tetap berjalan dalam Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Amin.
Oke, untuk menjadi generasi Yeremia, terlebih dahulu, yuk sama-sama kita mengenal ciri-ciri dari generasi Yeremia itu apa. Karena tadi tren yang ada yang tidak baik, ada tren yang baik. Oleh karena itu untuk jadi generasi Yeremia, terlebih dahulu kita harus tahu dulu ciri-ciri menjadi generasi Yeremia. Yang pertama adalah anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama katakan anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita mampu menjadi saksi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menjadi saksi Tuhan melalui perkataan, tingkah laku, kemanapun kita pergi, saya percaya banyak orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang yang akan mengalami kasih Tuhan ketika kita menjadi saksi Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari bersama-sama bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim, lebih erat, lebih dekat, supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri menjadi generasi Yeremia? Yaitu cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, karena inilah kasih Allah, bahwa kita menaati perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Karena inilah kasih akan Allah, yaitu menurut hukum-hukumnya. Maka hukum-hukumnya itu pun bukannya berat. Oleh karena itu dikatakan seperti ini. Jikalau kita cinta mati-matian kepada Tuhan, kita juga mau menuruti, menaati perintah-perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi sorry to say, kalau orang bilang I love you Lord, namun kita tidak menuruti perintah Tuhan, itu sama saja omong kosong. Tapi ketika kita bilang, Lord I give you my heart, I give you my soul, berarti artinya kita mau menaati apapun yang Tuhan katakan. Simpel teman-teman. Ketika dikatakan, ayo bangun hubunganmu kepada Tuhan lebih intim, bangun saat teduhmu. Orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan pasti membangun hubungannya kepada Tuhan, membangun saat teduhnya dengan rutin, dengan tiap hari tanpa bolong-bolong. Itu salah satu contoh simpel orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan gitu ya. Dan yang kedua mungkin kita bisa lihat contoh cinta mati-matian kepada Tuhan itu dengan bagaimana dia komitmen dalam pelayanan gitu. Ketika misalnya dipercayakan sesuatu, dia melakukannya dengan baik, dengan segenap hati, kekuatannya, dan hasilnya pun baik gitu ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak kompromi terhadap dosa. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi orang yang tidak kompromi terhadap dosa adalah orang yang takut akan Allah. Katakan takut akan Allah. Jadi kalau katanya takut akan Allah, berarti dia menyucikan dirinya terhadap dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Karena apa? Saya percaya orang yang tidak kompromi terhadap dosa, dia akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu generasi Yeremia itu hidupnya selalu penuh sukacita, selalu penuh damai sejahtera. Walaupun di kondisi yang mungkin kita tadi tahu ya, ada proses dalam hidup. Tapi ketika kita menerima, menjalani semua hidup ini, tidak kompromi terhadap dosa, berkat-berkat yang lain itu akan mengikuti. Katakan amin, gitu ya. Yang ketiga, tidak kompromi terhadap dosa. Yang terakhir, apa sih ciri generasi Yeremia? Yaitu ini yang paling penting buat kita anak-anak muda, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa. Mari katakan bergerak untuk memenangkan jiwa. Amin. Seberapa kita yang mau untuk bergerak untuk memenangkan jiwa? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Dimanapun kita berada teman-teman, kita berada di gereja, berada di lingkungan tempat kerja kita, berada di lingkungan sekolah, kuliah, satu tujuan kita adalah menjadi saksi. Hal simpel teman-teman, kita punya teman dekat, kita bisa beritakan kebenaran, kita bisa beritakan Injil kepada mereka, dan mereka hidupnya bisa diberkati dan mengenal Tuhan melalui siapa? Kita.
Oleh sebab itu dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Kalau saya tanya ke teman-teman, siapa di antara kita yang mau diutus untuk jadi saksi kemanapun kita pergi? Wah, keren. Semua angkat tangan, semua bertepuk tangan. Yuk tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya bersuka cita teman-teman di COC. Sangat rindu untuk menjadi saksi, bergerak untuk memenangkan jiwa. Saya percaya kita menjadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan di masa-masa ini. Dan lingkungan kita itu perlu untuk belas kasihan. Kalau kita berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan generasi kami. Tapi kalau kita nggak bergerak untuk menangkan jiwa, itu sama saja teman-teman. Oleh karena itu selain kita berdoa, ayo kita pergi. Dalam Matius 28 juga dikatakan pergi. Mungkin ya di masa-masa pandemi ini pergi kemana gitu kan, kita dilarang untuk kayak ketemu banyak orang. Ya, nah mungkin kita pergi ini sebagai suatu tindakan, aksi gitu. Seperti mungkin kita dalam media sosial, kita bisa share firman Tuhan. Bukan sekedar share curhat-curhat yang kadang-kadang gak berfaedah gitu ya. Tapi dalam media sosial pun kita bisa jadi saksi. Kita bisa memenangkan jiwa teman-teman. Itu yang harus kita lakukan menjadi generasi Yeremia. Saya percaya saya dan teman-teman semua dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Yang mau katakan amin. Seperti firman Tuhan juga, seperti lagu dikatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, untuk menjadi generasi Yeremia, mari bersama-sama kita memberikan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Untuk hidup dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kita lagi belajar untuk menjadi generasi Yeremia. Tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kita memberikan hati hidup kita untuk selalu Tuhan berotoritas memimpin dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, pakai setiap kami kemanapun kami pergi. Dan ini kami generasi Yeremia yang Tuhan mau pakai, membawa pesan Pentakosta ketiga kemanapun kami pergi. Dan kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ketika kami menjadi saksi-Mu, ketika kami cinta mati-matian kepada Tuhan, ketika kami tidak kompromi terhadap dosa, dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya kuasa-Mu telah Kau curahkan bagi setiap kami. Mari bagi setiap kita yang mau dan rindu dipakai Tuhan untuk generasi ini, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.